Pengamat ekonomi Ahmad Nur Hidayat menilai menaikkan pajak bukan satu-satunya cara untuk mencukupi kebutuhan anggaran pembangunan daerah. Masih banyak cara yang lainnya. Sementara itu, pakar otonomi daerah Profesor Jo Hermansyah menyebut kenaikan pajak berkali-kali lipat ini adalah imbas berkurangnya anggaran dari pemerintah pusat. Berikut kami hadirkan cuplikan dialognya beberapa waktu lalu. Jakarta itu kan tiap tahun naik, bahkan sampai 10%, harga tanah naik terus. Tapi di daerah itu ada yang 14 tahun, ada yang 25 tahun tidak naik. Sebetulnya kalau ini bisa dilakukan guyup ya, sosialisasi, diskusi dengan baik dengan stakeholder daerah, ini sebetulnya bisa jadi solusi. Caranya apa? NJOP masyarakat dinaikkan dulu. Sehingga masyarakat happy, ya, yang mereka mau jual tanahnya mereka akan mengalami kenaikan tanah dan sebagainya. Nah, proses penaikan NJOP ini memang butuh waktu, memang butuh pelibatan dari banyak pihak. Dan saya kira kalau nggak usah dinaikkan lah PBB-nya, NJOP-nya aja naik, nilai dasar dari perlakuan PBB itu naik, otomatis PBB naik. Tapi diiringi dengan satu diskusi yang bagus, dengan cara yang berkeringat memang, karena meyakinkan atau mengundang para stakeholder untuk membahas dengan NJOP ini panjang prosesnya. Ini NJOP-nya naiknya secara gradual begitu ya, artinya secara annual juga naik tahun per tahun, kemudian maksudnya tidak terlalu kayak dicicil begitu ya? Ada di daerah yang 25 tahun nggak naik mas harga tanahnya. Jadi si petani itu asetnya itu selama 25 tahun, berarti kan bisa hampir satu generasi. Nah ini yang kemudian lakukan revisi, dan menurut saya banyak cara lain ya, seperti misalkan meningkatkan NJOP tanpa meningkatkan PBB. PBB-nya tetap saja persennya, karena NJOP naik otomatis naik. Tapi yang terpenting saya ingin bawahi begini, ada cara lain yang tanpa membebankan atau menaikkan masyarakat beban lagi, yaitu dengan cara ya pemerintah daerah harus jujur. Selama ini jangan-jangan pemerintah daerah kita ini banyak pengeluaran yang sifatnya seremoni. Prof. Joni lebih paham ya, bahwa banyak di daerah itu para bupatinya datang menghadiri festival A, festival B yang menghabiskan anggaran APBD. Nah kalau kita melakukan apa yang disebut dengan memangkas lemak-lemak jahat di dalam tubuh ya, lemaknya dalam ototnya pemerintah daerah, ini pemerintah daerah akan langsing dan mereka akan sigap gitu loh melakukan program-program infrastruktur atau program-program pembangunan lain daerah. Maksud saya adalah daripada dia mengenerate hanya berpikir satu sisi PAD-nya saja, dia lebih baik di saat ekonomi kita lagi menurun seperti ini, dia memangkas belanja-belanja yang bisa dihemat. Saya kira belanja yang bisa dihemat ini banyak ya, dan saya kira bisa mengikuti PMK 256 tahun 2025 tentang pemangkasan itu. Ini harus dibuat secara tertib dan disiplin, sehingga ada ruang fiskal APBD itu untuk dilakukan pembangunan dan merealisasikan janji-janji kepala daerah. Begitu David. Ya baik, saya ke Prof. Jo lagi. Kalau dikatakan tadi oleh Mas Ahmad itu bahwa ada kolesterol jahat ini yang justru selalu dinikmatin. Tetapi waktu awal-awal ketika Pak Prabowo mengumpulkan seluruh kepala daerah lalu kemudian masuk ke dalam camp begitu ya, itu sepertinya juga sudah diberitahukan untuk memangkas semuanya, bahkan rapat-rapat juga dikurangi di hotel-hotel dan segala macam, sehingga akhirnya membuat pendapatan di daerah juga turun. Nah, apakah ini masih terus berlangsung? Artinya hal-hal yang tidak perlu ini kemudian masih dihambur-hamburkan begitu di daerah, atau bagaimana sepengetahuan Anda? Ya, kalau yang saya amati daerah sudah menurun lah ya, seremonial sudah berkurang, perjalanan dinas ya itu juga sudah tidak banyak, lalu yang pemeliharaan yang harus dilakukan, pengadaan juga turun cukup signifikan. Jadi sebetulnya daerah sudah mengikuti instruksi presiden itu. Nah, persoalan yang jadi kisruh ini, rame ini adalah karena kepala daerah punya ambisi nih untuk segera tahun ini juga deliver, bangun ya, janji-janji harus dijalankan, sementara uangnya turun, dari PAD turun karena kemampuan ekonomi masyarakat lemah, lalu kemudian juga dari pusatnya dana transfernya turun. Nah, disitulah terjadi jalan pintas menaikkan pajak saja. Nah, kalau yang cara lain memakan waktu, misalnya kerjasama dengan pihak ketiga itu untuk investasi, nah itu takes time lah ya, atau meningkatkan laba BUMD itu juga perlu waktu. Nah, sementara mereka mau langsung unjuk
gas full gitu kan. Sekarang ini juga. Nah, itu kurang dipertimbangkan dengan matang. Nah, bagusnya sebetulnya lebih baik jujur. Tadi itu Mas Ahmad ya, jujur tuh jadi pemimpin Pemda, bilang sama rakyat ini kita belum bisa bangun, tertunda dulu jalannya karena uang dari pemerintah pusat untuk bangun jalan nggak turun. Dan PAD kita kalau saya naikin pajak kan Anda pasti keberatan, keadaan ekonomi tidak baik. Sepakat ya, dialog ya. Nah pasti rakyat memahami dan menerima. Tapi kalau rakyat tiba-tiba disodorkan dengan tagihan pungut PBB yang ratusan persen itu naiknya, ngamuklah rakyat kita ini. Nah itu yang saya bilang itu kepemimpinannya kurang matang, kurang bijak, kurang arif dalam membaca tanda-tanda keadaan di masyarakat kita. Jadi haruslah masyarakat pemimpin yang anggap insas mito kalau orang Jawa tuh Mas Ahmad ya. Jadi betul-betul dia tanda rakyat kurang baik. Nah kita jangan bikin kebijakan yang membebani mereka. Baik, kalau tadi disebutkan bahwa seperti yang diusulkan juga tadi oleh Mas Ahmad itu bahwa ada menaikkan NJOP secara berkala, lalu kemudian otomatis akan menaikkan pajak juga. Dan kalau bicara soal tadi ada jalan panjang yang agak lama seperti itu, apakah daerah saat ini emang sulit untuk membuka investasi dari luar negeri gitu untuk bisa mengisi ruang kosong lah, dalam artian yang memang dari PAD transfer dari pusat nggak ada gitu? Ke Prof Jo. Ya. Saya kira memang nggak gampang juga untuk berinvestasi di negeri kita kan, karena lika-likunya sangat panjang. Ya belum juga kan birokrasi yang masih lambat ya dalam melayani perizinan. Jadi walaupun ada potensi, dan juga daerah kita kan nggak semuanya punya potensi orang berinvestasi. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita lihat secara umum, maka itu perlu waktu. Nah, kalau mau investasi perlu waktu. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Cuma 1%, babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.